Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Jodoh 5 Langkah, episode 116. Menunggu. Yulia duduk di depan cermin. Sepasang ini jantungnya masih berdegup dengan sangat cepat. Tangannya dingin dan kakinya terasa gemetar. Sudah 20 tahun lamanya menunggu kesempatan ini datang. Meskipun apa yang menjadi keinginannya dianggapnya sebuah mimpi, namun kini mimpi itu akan menjadi nyata. Mama tidak tahu seperti apa nanti bila bertemu dengan kamu, nak. Seperti apa kamu sekarang? Yulia mengusap air matanya. Rasa rindu tidak bisa dipungkirinya. Selama puluhan tahun merindukan putranya, dan ini adalah kesempatan pertamanya untuk bertemu dengan Rangga setelah 20 tahun yang lalu. Ternyata Dr. Arumi dan Pak Habibie tidak berdusta. Mereka mengatakan akan membawa Rangga kepadaku bila Rangga sudah bisa menerima kehadiranku, dan sekarang mereka membawanya kepadaku. Apakah ini artinya Rangga sudah bisa menerima aku sebagai ibu kandungnya? Yulia menangis dan memegang dadanya. Dengan cepat ia mengusap air matanya ketika melihat pintu yang terbuka. Mama tidak berbohong kan kalau Abang Rangga bakalan datang? Gadis remaja itu menang Yulia dengan mata yang berkaca-kaca. Selama ini dirinya hanya mengetahui nama saja, dan kali ini ia akan bertemu dengan sosok yang tidak dikenalnya, namun terasa begitu sangat dekat dengannya. Yulia menganggukkan kepalanya. Dipeluknya Zaskia dengan air mata yang menetes. Mama sudah tidak sabar untuk bertemu dengan Amarangga, jawabnya. Kia juga, Ma. Kia sangat senang. Akhirnya punya abang juga. Selama ini Kia selalu cerita kalau punya abang. Tapi Kia sendiri tidak pernah tahu seperti apa abang. Zaskia ikut menangis. Sudah, ayo siap-siap. Kita tunggu Abang Rangga dan keluarga Pak Habibie di depan. Mama juga mau cek menu untuk makan malam. Oh ya, Papa di mana? Yulia baru teringat dengan suaminya. Sudah di depan, Ma. Zaskia tersenyum. Semoga saja Abang Rangga serta keluarga Pak Habibie menginap di sini. Yulia sedikit tersenyum. Kia juga berharap seperti itu, Ma. Zaskia tersenyum dan memeluk mamanya. Memiliki seorang abang pasti sangat menyenangkan, pikirnya. Ayo kita keluar, Mama sudah siap. Yulia tersenyum. Wanita itu sudah memakai gaun syar'i berwarna merah dan jilbab yang senada dengan warna gaunnya. Begitu juga dengan Zaskia yang memakai gaun syar'i yang sama seperti mamanya, hanya berbeda model saja. Gaun yang dipakainya model gaun syar'i gadis remaja. Zaskia dan juga Yulia keluar dari kamar. Mereka langsung menuju ke ruang tamu. Ternyata Mas duduk di sini. Yulia tersenyum dan duduk di sebelah suaminya. Iya, tapi katanya tamunya mau datang, ucap pria bernama Haris. Yulia tersenyum memandang suaminya. Satu hal yang sangat disyukurinya dari pria menjadi suaminya. Haris begitu sangat menyayanginya dan mau menerima masa lalunya. Bahkan bila ia menangis karena merindukan putranya, Haris selalu membujuk dan menawarkan untuk bertemu dengan orang tua angkat Derangga. Seini pria parubaya itu dengan setia menunggu kedatangan putra sulung dari istrinya. Mas, aku mau cek ke dapur dulu. Iya, jangan sampai ada yang kurang. Malu kita sama Rangga dan keluarga Pak Habibie. Nasihatnya. Iya, Mas. Yulia tersenyum dan kemudian pergi meninggalkan ruang tamu. Beli apa kemarin sama Mama? Harus mengusap kepala putrinya. Baju, tas, jam, kemudian beli gelang dan cincin ini, Pak. Zaskia menunjukkan pergelangan tangan dan jarinya. Haris tersenyum memandang perhiasan yang dipakai putri kesayangannya. Ia memang memberikan uang untuk membeli perhiasan istri dan juga putrinya. Saat ini ibu dan anak itu seperti anak kembar. Mereka saling cemburu dan selalu ingin memiliki barang yang sama. Saat ini Rangga dan keluarga orang tua angkatnya sudah sampai di Semarang. Mereka beristirahat sejenak sebelum ke rumah orang tua Rangga. Lesai kondisi hatinya tidak menentu.
Rangga sangat membutuhkan Zainab untuk menjadi penenang hati dan pikirannya. Dipandangnya foto Zainab yang memenuhi layar ponselnya. Rangga tersenyum dan kemudian menghubungi nomor ponsel Zainab melalui sambungan video call. Saat ini kamar mereka hanya bersebelahan. Zainab mengangkat sambungan video call yang dilakukan oleh Rangga. Wajah cantiknya sudah tersenyum ketika memandang wajah tampan yang saat ini memenuhi layar ponselnya. "Ada apa?" tanyanya dengan malu-malu. "Rindu, Dek," jawab Rangga yang tersenyum. Zainab memajukan bibirnya hingga beberapa senti. "Jangan lebay, Bang," jawabnya. "Lebay gimana sih?" tanya Rangga dengan merangkak keningnya. Ia benar-benar sangat merindukan Zainab dan butuhkan Zainab di saat seperti ini. Baru aja ketemu, baru aja masuk kamar masing-masing. Sudah bilang rindu, itu namanya lebay, ya Zainab yang tersenyum malu. Ia sangat grogi ketika Rangga menatapnya dengan serius. "Ya, namanya juga cinta, Dek," jawab Rangga dengan mengelum senyumnya. Jatuhnya berdegup dengan hebat ketika menang jawaban seperti ini. Senang dan bahagia seperti itulah gambaran perasaannya. "Dek, kamar kita bersebelahan ya?" "Iya," jawab Zainab. "Adek buka pintu, abang mau masuk." "Ih, nggak sopan." Zainab memandang Rangga dengan tatapan tidak suka. Rangga tertawa ngakak ketika mendengar penolakan dari Zainab. "Coba aja kalau kita sudah nikah ya, Dek. Pasti enak. Nggak perlu main video call seperti ini." Rangga berangan-angan. "Ain belum cukup umur, Bang. Apa abang berani lamar ke Mimi dan Pipi?" Zainab mulai menantang. "Siapa takut?" Rangga tersenyum. Sampai saat ini Zainab tidak pernah mengetahui bahwa dia sudah mengatakan kepada orang tua angkatnya bahwa ia akan menikahi Zainab setelah masa ikatan dinasnya selesai. Zainab hanya diam ketika mendengar ucapan Rangga. "Abang, Ain mau mandi dulu ya. Tadi kata Mimi, sore ini kita sudah berangkat ke rumah mama abang." "Ya sudah, abang juga mau mandi." Rangga juga akan bersiap-siap untuk ke rumah ibu kandungnya. "Iya, bye. Nanti ketemu di luar ya." Zainab tersenyum dan kemudian memutuskan sambungan video call. Rangga tersenyum ketika mendengar ucapan Zainab. Pria itu kemudian mandi dan bersiap-siap untuk bertemu dengan ibu kandungnya. Ia memakai baju kemeja berwarna biru pekat dan celana jeans berwarna hitam. Ditatapnya pantulan dirinya di depan cermin. "Apakah aku bisa ikhlas dan berdamai dengan mamaku?" Ia mengusap wajahnya dengan kasar. "Aku harus bisa menerimanya. Aku pasti bisa. Walau bagaimanapun, dia ibuku. Walaupun aku tidak dibesarkan olehnya dan bahkan ditinggalkan di rumah sakit, namun aku hidup dengan penuh kebahagiaan. Aku hidup dengan penuh kasih sayang dari orang-orang baik yang sangat tulus kepadaku. Selama ini, aku selalu bahagia. Kesalahan mama di masa lalu tidak perlu aku permasalahkan lagi. Aku harus bisa berdamai, seperti apa yang dikatakan oleh Mimi dan Pipi." Rangga berbicara sendiri dan meyakinkan dirinya. Dalam hal ini, tidak ada yang perlu disesalinya. Rangga masukkan dompet ke saku celana bagian belakang dan masukkan ponsel di saku baju kemejanya. Ditariknya nafas panjang dan kemudian melepaskannya secara perlahan-lahan. Setelah meyakinkan dirinya, Rangga pergi meninggalkan kamar. Dibukanya pintu kamar dan melihat Bibi berdiri di depan pintu. "Apa sudah siap?" Habibie tersenyum memandang putra angkatnya. "Sudah, Pi." Rangga sedikit tersenyum. "Ayo semangat, kamu akan bertemu dengan ibumu. Dengar kabar, kamu juga memiliki adik perempuan." Habis sedikit memberikan bocoran. "Apa benar, Pi?" Mata Rangga terbuka lebar menurut apa disampaikan oleh pipinya. "Iya, di sini kamu tidak sendirian. Di sini ada keluargamu." Habib mengusap punggung putra angkatnya. "Iya, Pi." "Ayo, kita berangkat sekarang. Mimi dan yang lainnya sudah menunggu di lobi." "Iya, Pi." Rangga tersenyum. Kini ia sudah mulai bersemangat.
Ia berharap mamanya seperti Mimi Arumi. Meskipun dulu pernah melakukan kesalahan, namun kini sudah menjadi manusia yang bertobat, taat. Ia berharap mamanya menjadi wanita yang baik dan terhormat. Rangga masuk ke dalam lift bersama dengan Habibie. Mereka langsung menuju ke lobi. Tidak bisa dipungkirinya saat ini jantungnya berdegup dengan hebatnya. Sampai saat ini ia masih belum bisa membayangkan seperti apa bentuk dan rupa wanita yang telah melahirkannya. Pi, Rangga menang Habibie dan menghentikan langkah kakinya. Ada apa? Tanya Habibie. Aku gugup, jawabnya dengan jujur. Habibie tertawa lepas ketika mendengar pengakuan jujur dari putranya. Ia berjalan lebih dulu dan meninggalkan Rangga. Kita langsung berangkat ya, Arumi tersenyum menang Rangga. Apa enggak ngopi dulu, Mi? Rangga mulai panik. Jangan buat tingkah yang aneh-aneh. Ia beranjak dari duduknya dan kemudian berdiri. Zainab tertawa kecil saat menutup mulutnya. Rangga menang Zainab yang sedang menertawakannya. Jangan ikut ketawa. Zainab menahan tertawanya saat mendengar ucapan Rangga. Abang jangan takut, ada kami yang menemani. Zidan berkata dengan menepuk dadanya. Bila abang takut maju duluan, kami akan maju lebih dulu. Al-Ghazali berkata dengan mengarahkan ibu jarinya ke dadanya. Kalian apa-apaan sih? Kita ini bukan mau perang. Arumi memandang Zidan, Al-Ghazali dan Rangga dengan menggeleng-gelengkan kepalanya. Sudah, ayo berangkat. Nggak enak kalau orang di sana lama menunggu. Habib memberikan perintahnya. Pria itu memegang tangan istrinya dan berjalan lebih dulu. Jalan-jalan ke Pekanbaru, jangan lupa beli sepatu. Kalau kamu suka channel aku, please subscribe aku. Terima kasih.